Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fafian Cesar Rajindra Pratama. Saya di sini akan mengimplementasikan materi kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditujukan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih memberikan berkah untuk kesejahteraan manusia apabila disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa disalahgunakan pada tujuan yang merusak dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari saya yang berkaitan dengan materi kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti contoh, saya mencatat materi penting mata kuliah etika profesi untuk persiapan UAS besok. Selanjutnya, saya tidak mempunyai Al-Quran fisik, yang alhasil saya membuka Al-Quran online untuk saya baca. Tidak hanya itu, tablet adalah teknologi yang bisa mempermudah dan memperlancar saya untuk mengerjakan atau belajar tentang materi besok. Adapun kekurangan dan kelebihan mengikuti iptek. Yang pertama, kelebihannya mempermudah akses informasi dan komunikasi, memungkinkan akses informasi secara cepat dan mudah, serta memperlancar komunikasi jarak jauh melalui internet dan perangkat digital. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas di berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan jasa. Kemudian yang ketiga, inovasi di bidang kesehatan. Kemajuan iptek memungkinkan penemuan obat, alat medis canggih, serta diagnosa dan perawatan yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup pada manusia. Kemudian, kemajuan di bidang pendidikan. Teknologi pembelajaran seperti e-learning memudahkan akses pendidikan, memperluas wawasan, dan menyediakan berbagai sumber belajar secara daring. Kemudian, peningkatan kualitas hidup. Iptek memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi, hiburan, hingga pelayanan masyarakat yang kini bisa diakses secara online. Kemudian, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan efisien, seperti pengurusan dokumen yang bisa dilakukan secara online. Adapun kekurangannya, yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat masyarakat menjadi malas, kehilangan kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, kesenjangan digital. Tidak semua wilayah atau individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga terjadi kesenjangan digital antara daerah maju dan tertinggal. Kemudian dampak lingkungan. Perkembangan iptek seringkali menyebabkan polusi, limbah elektronik, dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam secara masif. Kemudian masalah privasi dan keamanan data. Risiko kebocoran data pribadi, kejahatan siber, serta sulitnya menjaga privasi di era digital semakin meningkat. Kemudian kerusakan sosial dan budaya. Paparan budaya asing melalui media digital sangat mengikis nilai-nilai tradisional dan moral masyarakat, serta meningkatkan kecanduan teknologi dan isolasi sosial. Kemudian pengangguran akibat otomatisasi. Otomatisasi dan digitalisasi menyebabkan beberapa pekerja manusia digantikan oleh mesin, sehingga meningkatkan resiko pengangguran. Kemudian, biaya implementasi yang tinggi.
Penerapan teknologi canggih membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, pelanggaran akademik. Kemudahan akses informasi dapat mendorong plagiarisme dan menurunkan integritas akademik, seperti mencontek saat ujian. Terima kasih telah menyimak video saya yang mengimplementasikan sehari-hari dalam kehidupan saya terkait dengan materi pendidikan agama Islam yang berjudul mengikuti dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata atau salah penyebutan dalam mengerjakan tugas ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.